Kejaksaan Tinggi Bengkulu pemirsa menyita uang senilai 103,3 miliar rupiah dari perkara korupsi tambang yang telah menyeret total 12 orang tersangka. Yang Anda lihat ini adalah tumpukan uang 103,3 miliar rupiah. Loh, itu manggul uang segitu banyak. Apa itu rasanya ya? Ini asli ya, bukan yang tadi ya? Bukan tadi ini, kalau ini uang asli yang sudah disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dari kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan batubara ya. Uang ini dipamerkan sebagai bukti keseriusan penegak hukum dalam mengungkap kasus besar yang menyeret 12 orang tersangka. Di antaranya bos tambang, pejabat BUMN, hingga pejabat Kementerian SDM. Kejati Bengkulu juga masih terus mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi pertambangan ini. Ini sepertinya Kejati Bengkulu ini menjalankan arahan juga dari Jaksa Agung ya, yang menekankan kejati-kejati di beberapa wilayah, bahkan Kejari juga ya, itu harus berani untuk mengungkap praktek dugaan korupsi yang dilakukan oleh jajaran eksekutif di daerah satu maupun juga daerah tingkat. Nah itu dia, jangan kemudian hanya lapisan bawah saja Gitu. yang kemudian ditangkap-tangkapin gitu ya, karena kita ingin tahu juga siapa kemudian aktor intelektual dari kasus-kasus tersebut. Oke, kita lanjut ke informasi berikut. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi ini sempat menjelaskan bahwa objek gugatan mencakup dua hal, yaitu penetapan tersangka dan tindakan penahanan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Lebih lanjut, tim kuasa hukum berharap agar Nadiem segera dibebaskan, namun terkait itu pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.